Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan guru panel uji kinerja PPD tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Sumindar. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan guru pekerti di SMA Negeri 13 Makassar. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan pertama di LPTK Universitas Islam Alauddin Makassar dengan nomor NIM 2100123167. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja UKIM, praktek video pembelajaran dengan materi dakwah, tabligh dan khutbah dengan pendekatan PBL, metode jigsaw pada peserta didik kelas 11 2 SMA Negeri 13 Makassar. Berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat? Sehat. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pendidikan agama Islam? Siap. Yaitu pada saat ini akan membahas tema dakwah, tabligh dan khutbah. Sudah siap? Siap. Nah, kalau dulu siapkan. Bersedia, Siap. bersedia, Siap. beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, Berdoa. sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya saya akan absen. Ya. Saya akan absen masing-masing. Ahmad Zaki, Pak Ayar Maulana, Andi Ayla, Andi Purnama, Dinda, Farel Apriandi. Nah, coba berapa orang yang tidak hadir? Ada 1 orang ya tidak hadir. Jadi ada sunatnya kena sakit. Nah, anak-anak sekalian, kalian pernah mendengar dari kata? Apakah kalian pernah mendengar kata-kata dakwah? Belum pernah mendengar? Nah, apa pengertian dari dakwah menurut pemahaman? Coba siapa yang mampu menjawab dengan sesuai dengan apa pemahamanmu tentang dakwah? Coba Aisyah. Dakwah itu kegiatan yang mengajak orang atau kelompok menuju berjalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Ayo, bagus. Nah, contoh selanjutnya sekarang kita akan membentuk kelompok. Tapi saya ingin kalian kayaknya karena sudah selesai, masih ada pikiran lain. Jadi sekarang coba berdiri semua. Saya berdiri semua. Kalau saya bilang tepuk pagi 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk senja 3 kali, tepuk malam begini. Atau begini.
Terserah kalian. Apa kesepakatannya? Bagaimana kesepakatannya? Begini. Ayo, mulai ya. Tabu malam. Apa sanksinya? Apa sanksinya? Kalau umpamanya keliru, harus konsekuen ya. Nyanyi balon ada 5 sambil joget. Coba tabu pagi, tabu senja, tabu siang, tabu pagi, tabu pramuka, tabu tangan, tabu malam. Sekarang coba duduk masing-masing. Sekarang pembentukan kelompok. Sekarang kelompok 1 Ahmad Zaki, Aida, terus semua kumpul sama kelompoknya masing-masing yang telah terbentuk. Coba pindah ke tempatnya masing-masing. Kelompok 1 di sana, kelompok 2 sini, kelompok 3 sana, kelompok 4 belakang. Kelompok 4 belakang. Kelompok 4 golongannya umum. Nah sekarang sudah ini karena metode Jigsaw ya, metode Jigsaw dan pendekatan PBL. Pendekatan PBL, program basic planning. Dengan dalam membaca Al-Quran nanti adalah metode Shoreline. Maka dibentuk kelompok ahli. Sekarang kelompok ahli berkumpul sama kelompok ahlinya mendiskusikan tugas yang telah diberikan. Nah, sekarang diskusikan, saya kasih waktu 5 menit, kemudian kembali kepada kelompok asalnya. Ya. Kembalikan kepada kelompok asalnya. Nah, coba sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Anak-anak sekalian, pembahasan kita adalah dakwah, tabligh dan khutbah, yaitu tujuan pembelajaran yang akan dicapai adalah yang pertama, siswa mampu menerapkan pembelajaran ketentuan khutbah, tabligh dan dakwah di masyarakat sesuai dengan firman Allah Al-Quran surat Ali Imran ayat 104. Walau tampun minkum ummatu yadkhuluna al-Qur'an minkum ghairan munkar. Dan mampu menjaga kebersamaan dengan orang lain dengan saling menasehati dengan baik dan bijaksana sesuai dengan firman Allah surat An-Nahl ayat 125. Dan menganalisis Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 tentang dakwah, tabligh dan khutbah. Ini tujuan 3 yang akan dicapai.
Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Maka kita harus memahami peta konsepnya dulu. Kalau peta konsep kita sudah kuasai, ya, otomatis dengan sendirinya akan mampu memahami apa nanti akan menemukan apa yang terjadi permasalahan, akan dipecahkan masalah tersebut. Itu akan ditemukan. Yaitu yang pertama dakwah, tabligh dan khutbah. Dan sekarang adalah membaca Al-Quran surat Al-Imran dan Al-Quran ayat 104 dan 110 dan juga surat An-Nahl. Nah sekarang baca dulu Al-Qurannya, terutama saya bukankan pada kelompok adlinya untuk membaca dari kelompok 1 dulu. Coba baca, silakan baca, yang keras bacanya. Bagus. Terus yang coba yang kelompok lainnya, kembali ini siapa yang baca coba? Nah, yang terakhir coba baca. Coba. Dan untuk selanjutnya sekarang, yaitu dalam hal ini adalah pengertian dakwah. Kalian sudah dikasih penjelasan dan kalian mencari di artikel pengertian dakwah dan mengidentifikasi tabligh sebagai implementasi Quran Al-Imran 310 dan mengevaluasi khutbah sesuai dengan pesan Al-Quran surat An-Nahl ayat 125. Syarat-syarat yang kembali bagaimana, adatnya bagaimana, syarat-syaratnya menjadi dai apa objeknya dan bagaimana metodenya dan syarat-syarat tertib yang kalian pelajari. Dan untuk sekarang dalam hal ini agar cari masalah untuk dibacakan dan didiskusikan, dipresentasikan. Untuk selanjutnya dipersilakan kelompok ahli maju. Kelompok ahli saya, jangan semua maju dari kelompok 1. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu analisis kandungan Quran surah Al-Imran ayat 104. Jadilah kamu sekalian umat yang selalu mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemakmuran. Ayat yang mulia ini merupakan wahyu dari Allah untuk Nabi Muhammad dan umat
isyarat apa yang tersangka hari tersebut yang isinya sampaikan diriku walaupun ayat. Oke, baik. Hadis ini sebagai isyarat bahwa semua manusia wajib hukumnya untuk menyampaikan risalah dari Allah. Salah satu contoh, umpamanya Anda hanya bisa membaca Bismillah, maka sampaikanlah Bismillah itu kepada yang belum bisa. Bismillah itu kan satu ayat. Menurut saya tidak setuju, karena menurut pendapat saya tidak seperti yang dikatakan. Tabligh adalah kegiatan yang menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain yang tujuan agar ajaran tersebut diamalkan. Maaf, saya tidak sependapat dengan Anda. Pendapat saya bahwa semua manusia wajib menyampaikan walaupun dengan satu ayat. Penegasan ini kata wajib, kalau tidak disampaikan berdosa. Tapi mohon maaf, saya tidak sependapat dengan Anda. Ini pendapat saya. Tabe, saya menanggapi sesuai dengan pemikiran saya bahwa pengertian tabligh merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Semua nabi dan rasul oleh Allah diberi sifat tabligh karena tugas nabi dan rasul menyampaikan dan menjelaskan kebenaran Islam dan mengajak kepada yang baik dengan mencegah dari yang munkar atau amal ma'ruf. Sebaiknya kita menjaga kebersamaan ini dan menghargai pendapat masing-masing, tidak membeda-bedakan. Ya, bagus. Tepuk tangan. Sekian dari kelompok kami. Mohon kurangnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian itu ya, karena pendapat itu berbeda-beda, ada yang setuju dan tidak. Maka dengan adanya perbedaan pendapat itu kita satukan, sehingga menemukan solusi bagaimana penerapan dakwah terhadap masyarakat itu berhasil. Itu sudah bagus. Terus selanjutnya coba yang kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Siti Aisyah, perwakilan dari kelompok 2, akan menyampaikan hasil diskusi tentang menganalisis kandungan Quran surah An-Nahl ayat 125. Ayat ini secara tegas mengajak kita untuk fokus pada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan meninggalkan segala bentuk penyembahan selain kepadanya. Pada hakikatnya, firman Allah ini mengandung perintah untuk mengajak manusia ke jalan Tuhannya dengan mau'idatul hasanah dan bil hikmah agar manusia berada pada jalan kebenaran. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Perkenalkan, nama saya Diana dari perwakilan kelompok 3. Pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan mau'idatul hasanah dan hikmah? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Mau'idatul hasanah merupakan seorang dai menyampaikan ceramah tentang pentingnya sholat dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mencontohkan kisah-kisah inspiratif tentang manfaat sholat. Sedangkan bil hikmah merupakan seorang dai menjelaskan tentang hukum berhijab dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat dan menyajikan data-data penelitian tentang manfaat berhijab bagi kesehatan dan psikologi. Bagaimana? Masih Mohon ditanggapi maaf. lagi? Mohon maaf, saya tidak sependapat dengan Anda. Menurut pendapat saya, bahwa mau'idatul hasanah itu merupakan suatu metode atau cara dari dakwah yang dilakukan dengan memberikan nasihat dan peringatan kepada orang lain dengan bahasa yang baik, sedia, serta memberikan bimbingan pendidikan dan peringatan terhadap kebaikan kepada teman-teman. Itu kan menurut pendapat Anda, sementara saya melihat dari sudut pandang secara bahasa, yakni secara bahasa itu
Erupsi. Silahkan. Sebenarnya keduanya sama benarnya. Ini karena terjadinya berbeda pendapat karena masing-masing melihat sudut pandangnya yang berbeda. Yang dimana saudari Aisyah melihat dari segi bahasa, sementara saudari Juliana melihat dari sudut pandang istilah. Inilah indahnya perbedaan pendapat itu. Marilah kita satukan perbedaan tersebut dan jangan saling membenarkan pendapat masing-masing. Bagus, tepuk tangan. Waalaikumsalam. Dan untuk selanjutnya kelompok 3. Sebelum masuk kelompok 3, coba kita repeat lagi, yaitu karena kayaknya sudah agak loyo-loyo. Gitu ya. Saya lihat sudah ada yang loyo. Coba berdiri semua. Berdiri lagi. Angkat tangannya ke atas. Kaki dijinjit. Ke depan. Tarik lagi. Dijinjit. Nah, sekarang saya supaya menambah semangat, gitu ya. Jadi salam baik. Semangat. Yang semangat itu semangat. Salam. Kalau begitu semangat. Itu ngantuk itu. Nah, coba. Salam baik. Semangat. Coba sekarang tangan di atas. Coba lihat ya. Saya contohkan dulu. Tangan dilambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, mari bertepuk tangan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, mari bertepuk tangan. Bisa? Bisa. Supaya tanpa semangat. Mulai, 1, 2, 3. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, mari bertepuk tangan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, mari bertepuk tangan. Tepuk pramuka. Tepuk tangan. Tepuk malam. Ulang lagi, karena tidak fokus. Tepuk pramuka. Tepuk siang. Tepuk malam. Sesuai dengan kesepakatan. Kalau pada lima. Temanmu yang menyanyi, kau yang joget. Mulai. 1, 2, 3. Belumku. Oh ya, yang berdiri. Ayo mulai berdiri. Ayo 1, 2, 3. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang analisis Quran Surah Al-Imran ayat 110 tentang dakwah, tabligh dan khutbah. Kamu sekalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik mengalahkan umat terdahulu. Dan saya mempunyai pertanyaan kepada kelompok lain. Pertanyaan pertama yaitu, kenapa umat Nabi Muhammad dikatakan umat yang terbaik?
surah Al-Imran ayat 110 tentang dakwah tapi terbuka. Pada intinya yaitu kamu sekalian umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik mengalahkan umat-umat terdahulu. Dan saya mempunyai pertanyaan untuk kelompok lain. Pertanyaan pertama yaitu kenapa umat Nabi Muhammad dikatakan umat yang terbaik? Ya coba. Karena Nabi Muhammad adalah umat yang mampu mengeluarkan manusia dari kesesatan melalui amar ma'ruf dan mencegah kemakmurannya. Dan pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan amar ma'ruf nahi munkar? Yang dimaksud dari amar ma'ruf adalah perintah kebaikan dengan nasihat yang baik dan mencegah pada kemungkaran melalui nasihat bil hikmah atau bijaksana dan bentahlah dengan bentahan yang baik. Terima kasih. Oke, sekian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam firman Allah tentang masalah tabligh Muhammad kuntum umatin urijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi kuntum khairu ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Jadi umat Nabi Muhammad itu merupakan umat yang terbaik mengalahkan seluruh alam. Kenapa? Karena mampu urijat nas, mampu mengeluarkan manusia dari kesesatan dengan cara ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan cara melalui perintah pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Maka umat Nabi Muhammad termasuk umat yang terbaik. Dan untuk selanjutnya adalah kelompok terakhir ya, kelompok 4 yaitu umum akan mempresentasikan hasil analisisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 ini mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang yaitu tentang Anak-anak sekalian, refleksi dari saya, kita di dalam kehidupan sehari-hari itu kebersamaan, keberagaman, perbedaan pendapat itu pasti ada. Dalam berdakwah sesuai dengan tuntunan bagaimana penerapannya berdakwah, ada etikanya, ada adabnya seorang yakti untuk melaksanakan dakwah. Tabligh itu secara luas, ada tabligh akbar, jadi disampaikan dengan luas. Namun Rasulullah mengatakan seperti tadi bagi dua ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat. Nah, dalam satu ayat itu ada perbedaan pendapat. Namun apabila ada perbedaan pendapat, jangan sampai membenarkan, oh saya yang benar, oh yang salah. Karena melihat pendapat itu dari sudut pandang masing-masing. Seperti dijelaskan bagian tadi, ada dari sudut pandang segi bahasa, ada yang sudut pandang dari istilah. Maka berbeda. Nah, perbedaan inilah Allah memang menciptakan perbedaan supaya menyatu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada kenyang, ada lapar. Itu saling bergantian. Napas pun 2 kali, keluar dan menarik. Itu selalu bergantian terus-menerus. Juga demikian, maka indahnya kebersamaan itu kita pupuk. Karena apabila kita mampu menerapkan ini, otomatis kita sebagai umat muslim itu akan membangun toleransi, berakhlakul karimah sebagaimana moderasi agama. Pemerintah kita itu menerapkan moderasi beragama agar keberagaman kita itu bisa bersatu antara
suku yang satu dengan suku yang lainnya. Itu makanya di sini ada profil Pancasila. Profil Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, dan profil pelajar rahmatan lil alamin adalah berakhlak mulia. Adab. Adab adalah suatu kumpulan perbuatan baik. Ya. Adab merupakan suatu kumpulan perbuatan baik ini dalam budaya Katolik. Ya. Jadi perkumpulan yang baik, satu contoh dalam satu kelas. Tentu ada perkumpulan yang baik berbicara sopan santun, tata kerama, tidak tidak ada dusta, selalu jujur dalam berbicara. Terus yang kedua, kalau menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sesuatu yang refleks dengan sendirinya, tanpa diatur. Akhlak itu. Makanya di sini karena akhlak itu datang dengan sendirinya, ada akhlak su, ada akhlak jelek, dan ada akhlak yang baik. Akhlak yang baik, maka kita harus mengikuti akhlak yang baik. Karena Rasulullah diutus di muka bumi ini untuk menyampaikan sebagai tabligh. Rasulullah, makanya para rasul itu mempunyai sifat tabligh semua dari nabi. Dan rasul pertama 2400 nabi itu diberi sifat tabligh, patonan. Itu diberi semua, 44 sifat itu diberikan semuanya. Dan 313 rasul diberi sidik, amanah, tabligh, patonan, dan 5 nabi. 5 nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi itu juga diberi sifat tentang itu. Karena tugas Rasulullah yang terakhir adalah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Maka dari itu dalam pembelajaran hari ini cukup sekian dulu sebagai refleksi dari saya, dan sebagai penutup siapkan bersedia, bersedia, beri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Duduk. Kiranya cukup dulu, pelajaran sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.